Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanimah Saripane dari kelompok 2, ingin mempresentasikan pertemuan keempat dari mata pelajaran akuntansi sektor publik yang berjudul Anggaran sebagai Objek Akuntansi Sektor Publik. Untuk slide yang pertama, hubungan keuangan negara dan daerah dengan akuntansi sektor publik. Menurut Sujianto, 1995, definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula, segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dimaksud, hak untuk melakukan pencetakan uang, penarikan pajak, dan retribusi, serta penggadaian pinjaman merupakan salah satu kewenangan atau cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengisi kas negara. Di sini, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa kewajiban negara adalah kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan tugas negara. Sedangkan untuk mensejahterakan rakyat, melayani masyarakat umum, dan sebagai aparat pembangunan, agent of development, merupakan prinsip dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta Undang-Undang APBN. Klasifikasi dan dari keuangan negara diantaranya ialah ada yang dikelola secara langsung oleh pemerintah dan ada juga yang pengurusannya berpisah. Yang kedua, sistem akuntansi keuangan sebagai bagian dari penganggaran sektor publik. Input akuntansi ialah berbagai transaksi keuangan yang dibuktikan dengan bukti transaksi dengan adanya proses identifikasi, pengukuran pencatatan yang outputnya laporan keuangan. Entitas secara konteks ini ialah organisasi seperti pemerintah maupun perusahaan. Output akuntansi dalam hal ini berbentuk laporan keuangan mengenai informasi akuntansi yang berguna dalam menentukan kebijakan yang bersifat ekonomi. Oke, lanjut. Pihak eksternal pemerintah yang menggunakan laporan keuangan itu seperti berikut nih. Ada DPR, ada DPD, ada DPRD, ada BPK, investor, kreditur, donatur, analisis ekonomi, akademisi, rakyat, LSM, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan sebagai bagian dari penganggaran sektor publik. Ini menurut Halim 2006 menjelaskan anggaran merupakan termasuk dalam bidang akuntansi manajemen. Memang dalam proses organisasi sektor publik, anggaran menjadi informasi keuangan yang paling penting. Menurut Sujianto 1995 menjelaskan bahwa anggaran merupakan bagian utama dari akuntansi pemerintahan. Nah, dalam organisasi sektor publik, anggaran tidak hanya masuk dalam bidang akuntansi manajemen, melainkan akuntansi keuangan ada dikarenakan adanya laporan realisasi anggaran (LRA). Laporan keuangan pemerintah merupakan bagian untuk pihak eksternal. Berikut penjelasan dari laporan realisasi anggaran atau LRA. Baik, kita lanjut. Dwi Ratna 2017.7 menjelaskan bahwa ciri-ciri sistem akuntansi pemerintah yaitu konstitusi dan undang-undang yang berlaku merupakan acuan sistem akuntansi pemerintah. Akuntabel dan auditable merupakan hal yang diperlukan dari penyediaan informasi dari sistem akuntansi pemerintah. Yang terakhir,
Informasi dari sistem akuntansi pemerintah berguna untuk menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan baik fisik dan keuangan. Lanjut, yang ketiga, anggaran sektor publik. Vimen 2023 menyatakan bahwa anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Ada Nordian 2026 di mana anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai dalam periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Sedangkan anggaran publik dapat diartikan sebagai gambaran kondisi keuangan sebuah organisasi, di mana di dalamnya terdapat informasi, pendapatan, belanja, serta aktivitas lainnya. Jika disimpulkan, maka anggaran publik setidaknya memuat jumlah biaya yang dibutuhkan dan bagaimana cara memperoleh biaya tersebut. Baik, kita lanjut. Anggaran sektor publik memegang peranan penting dalam menjalankan fungsinya, yaitu sebagai alat perencanaan dalam mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Anggaran dalam menjalankan fungsi perencanaan dipergunakan dalam hal berikut. Yang pertama, perumusan tujuan serta kebijakan dengan disesuaikan oleh visi misi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, perencanaan program serta kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi serta pencarian sumber dananya. Yang ketiga, pengalokasikan biaya pada kegiatan yang telah direncanakan. Yang keempat, yang terakhir, penentuan indikator keberhasilan kerja. Yang kedua nih, yang B, sebagai alat pengendalian dalam menjalankan fungsi pengendalian anggaran digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya overspending, underspending, atau salah sasaran dalam mengalokasikan anggaran pada bidang yang bukan menjadi prioritas utama. Anggaran digunakan sebagai alat dalam menyusun kebijakan fiskal, menstabilkan ekonomi, serta mendorong tumbuhnya perekonomian negara sehingga dapat diprediksi keadaan ekonomi yang akan terjadi. Anggaran digunakan dalam memutuskan prioritas utama serta kebutuhan dana untuk menjalani prioritas tersebut. Dalam hal ini, anggaran akan digunakan oleh eksekutif dan legislatif dalam mencapai kesepakatan politik mengenai penggunaan dana tersebut. Anggaran sebagai alat yang digunakan dalam melakukan koordinasi pada setiap bagian dalam pemerintahan. Anggaran dapat dijadikan dasar untuk mengukur kerja dari eksekutif kepada legislatif selaku pemberi wewenang. Kinerja akan diukur dengan melihat tercapai atau tidaknya target anggaran dan seberapa efisien penggunaan anggaran. Baik, kita lanjut. Anggaran sektor publik memiliki beberapa kriteria yang menjadi ciri khasnya. Di antaranya, yang pertama, dicatat dalam suatu satuan keuangan ataupun non-keuangan. Yang kedua, meliputi jangka waktu tertentu saja. Yang ketiga, tercantum adanya komitmen manajemen dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran dapat digunakan apabila telah disetujui oleh pihak yang jabatannya lebih tinggi daripada penyusun anggaran. Yang terakhir, anggaran tidak dapat diubah sesukanya, hanya dapat dilakukan perubahan apabila terjadi kondisi-kondisi yang mendesak dan membutuhkan perubahan. Menurut Nordiawan 2006, jenis-jenis anggaran dapat dilihat berdasarkan jenis aktivitasnya, status hukumnya, dan berdasarkan penyusunannya, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan
jenis aktivitasnya, anggaran dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu anggaran operasional, yaitu anggaran yang ditujukan guna menjalani operasi atau kebutuhan harian dalam menjalankan pemerintahan selama 1 tahun. Yang kedua, anggaran modal, yaitu anggaran mencatatkan rencana jangka panjang serta pembelanjaan aktiva tetap. Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibedakan ke dalam dua kelompok juga nih. Ada yang pertama, anggaran tentatif, merupakan anggaran yang tidak perlu adanya pengesahan dari lembaga legislatif karena penggunaannya biasanya berasal dari hal-hal di luar rencana. Yang kedua, anggaran enacted, merupakan anggaran yang melalui proses perencanaan, pembahasan, dan persetujuan legislatif. Anggaran terbentuk dengan melalui proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, tahapan persiapan. Yang kedua, tahapan persetujuan. Yang ketiga, tahapan administrasi. Yang keempat, tahap pelaporan. Dan yang kelima, tahap pemeriksaan. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Hidayat, mahasiswa Universitas Pamulang, kelas 04-1005. Saya akan mencoba membahas tentang materi negara dan pemerintah sebagai sasaran akuntansi sektor publik untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik. Dalam slide yang pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian negara dan pemerintah. Negara menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu, yang diorganisasi di bawah lembaga politik pemerintah yang efektif sehingga mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Sedangkan pengertian pemerintah didefinisikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagian atau kelompok orang yang secara bersama-sama mengikuti tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada APBN. APBN merupakan anggaran negara, rencana pengeluaran belanja dan penerimaan pembiayaan suatu negara selama periode tertentu. Anggaran APBN ini berfungsi sebagai yang pertama, pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara selama periode tertentu. Yang kedua, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dibuat oleh pemerintah, yang dimana sebelum anggaran negara dijalankan harus mendapat persetujuan dari DPR terlebih dahulu. Yang ketiga, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya, karena pada akhirnya anggaran hanya dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada DPR. Selanjutnya, APBD. APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan, sedangkan definisi APBD pada Orde Lama adalah kegiatan Badan Legislatif DPRD memberikan kredit kepada Badan Eksekutif atau Kepala Daerah untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah. Unsur-unsur APBD: yang pertama, rencana kegiatan suatu daerah. Yang kedua, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya aktivitas tersebut. Yang ketiga adalah jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. Yang keempat, periode anggaran, biasanya 1 tahun. Kondisi perencanaan penganggaran di Indonesia pada saat ini. Untuk menjamin proses alokasi yang efisien, dibutuhkan mekanisme perencanaan penganggaran yang andal dan tepat untuk dapat menjadi alat bantu paling efektif
memberikan imbal hasil atau return yang paling optimal dari setiap unit sumber daya anggaran yang digunakan pemerintah. Proses perencanaan penganggaran di Indonesia hingga saat ini masih memiliki dua kelemahan yang sangat mendasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kontrol yang sangat ketat terhadap harga input hingga ke level yang sangat mikro dalam rencana pengeluaran pemerintahan. Yang kedua, proses perencanaan penganggaran yang selama ini laksanakan hanya berorientasi kepada suatu tahun anggaran semata, sehingga sulit untuk menciptakan kondisi yang berorientasi kepada hasil kebijakan yang menjadi target pemerintah dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Kita lanjut ke slide terakhir, yaitu kesimpulan. Negara dan pemerintah sebagai sasaran akuntansi sektor publik merupakan konsekuensi dari pembentukan pemerintah negara Indonesia. Pemerintah negara Indonesia dibentuk dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagai tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan menjalankan berbagai fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pengaturan secara jelas kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara merupakan prinsip pokok dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Penerapan prinsip ini diyakini berpengaruh besar bagi upaya pencapaian tujuan bernegara, mengingat manifestasi pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah adalah disusun dan dilaksanakan APBN dan APBD setiap tahun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarina Utami dari kelas 05-004 akan memaparkan materi tentang anggaran sektor publik dan bagaimana serta apa tujuan dan karakteristik yang ada di dalamnya. Baik, yang pertama adalah apa itu anggaran sektor publik. Anggaran adalah dokumen yang berisi perkiraan kinerja pendapatan serta pengeluaran yang disuguhkan dalam bentuk indikator keuangan yang diperoleh dalam periode tertentu, juga memasukkan informasi masa lampau. Ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran menurut Mardiasmo pada tahun 2009 adalah anggaran selaku instrumen perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, komunikasi, koordinasi, evaluasi kinerja, motivasi, dan guna membentuk ruang publik. Lalu ada tujuan dan karakteristik anggaran. Tujuan anggaran adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat guna menaikkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Lalu ada juga prinsip-prinsip anggaran. Yang pertama, diotorisasi bagi legislatif. Kedua, teliti komprehensif. Ketiga, integritas anggaran. Keempat, periodik penganggaran. Kelima, dapat dimengerti. Dan keenam, transparan. Dan yang terakhir, terdapat pendekatan anggaran. Anggaran dapat dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan New Public Management. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika masih ada banyak kesalahan juga mohon maaf. Terima kasih.